Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal rabbana anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan pada kesempatan malam hari ini tema yang kita kaji adalah tafsir singkat Quran Surah Al-Kahfi ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yang pertama, sebagai muqaddimah, hari Jumat adalah hari yang sangat diistimewakan di dalam Islam. Ada beberapa peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa-peristiwa itu terjadi pada hari Jumat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala konon menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Di hari Jumat kan Adam ke bumi. Di hari Jumat pula Nabi Adam alaihissalam, dan di hari Jumat pula Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Adam alaihissalam, dan konon hari kiamat nanti terjadi pada hari Jumat. Menunjukkan bahwasanya hari Jumat bukan hari remehkan, bahkan harus kita istimewakan. Para ulama diantarakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam memuliakan hari Jumat? Karena umat sebelum umat Islam Allah perintahkan untuk memuliakan hari Sabtu, tapi mereka gagal. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk memuliakan hari Jumat, dan ternyata bentuk mengistimewakan dan menghormati hari Jumat di dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW memperbanyak amalan-amalan tertentu yang jarang dilakukan kecuali pada hari Jumat. Dan hari Jumat itu sering kita bahas sampai menjelang maghrib di keesokan harinya. Dikatakan hari Jumat kapan? Kalau orang-orang lain menyebutnya dengan istilah Kamis malam. Makanya disebut dengan malam Jumat karena sudah masuk ranahnya wilayah hari Jumat. Sampai menjelang malam Sabtu, itulah batas waktu akhir di mana hari Jumat itu jangan seperti orang barat di mana jam 00 itu adalah jam 12 malam, tetapi jam 00-nya umat Islam itu adalah ba'da maghrib sampai menjelang maghrib di keesokan harinya. Hari ini kita ba'da maghrib ini sudah bukan Jumat lagi. Meskipun dari di wilayah hari Jumat ini sudah dalam pandangan Islam sudah masuk hari Sabtu. Nah, di antara amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hari Jumat adalah beliau menganjurkan suratul Kahfi. Yang suratul Kahfi ini kalau kita kemudian bahas surat ini bisa kita temukan di dalam Al-Quran di posisi ke-18, terdiri atas 110 ayat, 1580 kata, 6425 huruf. Di urutan Al-Quran dia di posisi ke-18, tetapi konon surat Nabi Muhammad SAW dan tergolong surah Makkiyah. Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan orang yang membaca suratul Kahfi. Yang pertama ada riwayat suratul Kahfi fi yaumil jum'ah atau Allahu minan nur, membaca suratul Kahfi pada hari Jumat Allah akan memberikan dia cahaya di antara dua Jumat. Jumat ketika dia membaca sampai Jumat pekan depan. Sebagian ulama tafsir menerjemahkan bahwasanya maksud diberikan cahaya itu maknanya untuk berbuat kejahatan. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Yang kedua, ada riwayat di mana Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi lailatil jum'ah atau Allahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq." Barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada malam Jumat, antara dia dengan Ka'bah. Tetapi hadis ini jangan dimaknai secara harafiah. Ketika mentang-mentang antum sedang di Masjidil Haram, malas baca suratul Kahfi. Kenapa? Deket Ka'bahnya. Enggak, gitu ya. Ini sebuah ungkapan saja di mana Kahfi.
Sampai-sampai dimanapun dia berada, bahkan di tempat terjauh di permukaan bumi ini pun, panjang cahaya nanti akan terpancar dari orang yang membaca suratul kahfi ya sepanjang itu sampai ke Ka'bah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, man qara'a suratal kahfi damihi ilanan ananis sama yuti'u lahu yaumal qiyamah wa ghufir lahu ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca suratul kahfi pada hari Jumat, maka akan terpancar dari bawah kakinya cahaya sampai ke pada hari kiamat, dan dia diberikan ampunan di antara 2 Jumat. Yang terakhir, fadilah atau keutamaan suratul kahfi, masih ada beberapa keutamaan membaca surat ini adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal suratul kahfi di 10 ayat yang pertama, maka akan dilindungi oleh Allah dari fitnah dajjal. Memang min awali suratil kahfi, ada juga lafal min akhiri suratil kahfi. Ada yang mengatakan 10 ayat yang pertama, ada riwayat 10 ayat yang terakhir. Tetapi setelah dilakukan penelitian oleh para muhaddisin, para ahli hadis, ternyata lebih kuat 10 yang terakhir. Tapi kalau kemudian kita ingin terlepas dari khilaf, hafalkanlah semua. Paham ya? Mumpung suratul kahfi cuma ayat, ya, cuma 110 ayat. Kenapa masyarakat kita jarang yang hafal suratul kahfi? Karena tidak dibiasakan. Surat yang sudah hafal dibaca terus menerus, dan seakan-akan tidak ada tantangan untuk menambah hafalan. Seandainya forum-forum pengajian itu merubah sedikit kebiasaan, ya itu udah umum. Kira-kira mampu nggak ya masyarakat kita biasakan, mari kita awali pengajian kita dengan membaca suratul kahfi. Insya Allah kalau kemudian berjalan beberapa tahun tanpa melihat teks, seperti orang baca surat Yasin, ya kan? Kenapa? Tiap malam Jumat lama-kelamaan mari kita buka pengajian malam Sabtu ini dengan membaca suratul Baqarah. Keren gitu ya. Tahu-tahu udah adzan Isya gitu ya. Keren gitu ya. Maka permasalahannya apa? Karena tidak dibiasakan. Padahal hadis-hadis yang berkaitan dengan membaca suratul kahfi itu kedudukannya lebih kuat dibandingkan. Yang pertama, surat ini identik dengan banyak kisah. Kalau ada ustadz seperti Ustadz Firanda Andirja mengatakan cuma ada 4 kisah, kalau saya melihat sebenarnya ada 5 kisah. Yang pertama, kisah yang ditampilkan dalam surat ini apa? Pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, memberikan pelajaran tentang ujian keimanan. Yang kedua, kisah Shahibul Jannatain, tentang seorang laki-laki yang kaya sombong dengan kedua kebunnya. Seakan-akan memberikan pelajaran kepada kita, Allah akan menguji kita dengan harta kita. Kemudian yang ketiga, kisah yang belum atau lupa disebutkan Ustadz Firanda, karena mungkin kisah ini sering terulang di surat-surat yang lain, yaitu kisah Adam dan Iblis, yang memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya manusia itu akan diuji dengan bisikan-bisikan setan. Kemudian yang keempat, kisah Nabi Musa dan Khadir. Dulu pernah kita bahas ya, kalau orang Arab tuh lebih sering nyebutnya Khadir, tapi kalau kita Khidir. Sebuah pelajaran bahwasanya manusia itu nanti bakal diuji dengan ilmunya. Kemudian yang kelima, kisah yang terakhir dikisahkan dalam suratul kahfi itu adalah kisah Dzulqarnain, yang diperselisihkan apakah dia ini manusia biasa atau nabi atau raja dan sebagainya. Yang intinya memberikan pelajaran kepada kita, manusia itu akan diuji dengan kekuasaan. Jadi kisah-kisah ini bukan penghantar tidur saja, tetapi syarat dengan hikmah, syarat dengan pelajaran bagi orang-orang yang mau memikirkan makna yang terkandung dalam suratul kahfi ini. Kemudian yang selanjutnya, kalau surat ini terdapat di dalam Al-Quran, dia tergolong yang sababi atau ibtidai. Karena ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, kata para ulama, dibagi menjadi 2. Kalau ada sebab khusus diturunkan disebut dengan sababi, tapi kalau tidak ada sebab khusus disebut dengan ibtidai. Ternyata surat ini tergolong sababi. Ada sebab khusus yang menyebabkan surat ini diturunkan. Apa?
peristiwa beberapa orang musyrik Arab Mekah yang mereka datang ke Madinah berdialog dengan orang-orang Yahudi Madinah, yang hasil dialog mereka adalah tanyakan kepada Muhammad 3 pertanyaan, yang kalau dia nanti bisa menjawab 3 pertanyaan ini berarti dia nabi beneran. Tapi kalau nggak bisa jawab, fa innahu rajulun mutaqawwil, maka dia cuma laki-laki yang asal ngomong. Yang 3 pertanyaan itu apa? Yang pertama, tanyakan kepada Muhammad tentang kisah para pemuda di zaman dulu, yang kisah mereka begitu menakjubkan. Yang kedua, tanyakan kepada Muhammad laki-laki yang mampu melakukan perjalanan di bumi sampai ke barat bumi dan ke timur bumi. Balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Kemudian yang ketiga, saluhu anir ruh ma huwa. Tanyakan kepada Muhammad ruh itu apa. Kalau dia nanti bisa jawab 3 pertanyaan ini, maka dia benar-benar nabi. Maka beberapa orang musyrik Arab Mekah senang dengan apa yang dihasilkan dari dialog mereka dengan Yahudi Madinah. Ketika mereka pulang ke Mekah, kemudian langsung Nabi ditanya dengan 3 pertanyaan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan jawabannya. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban ukhbirukum godan. Aku beritahukan kepada kalian jawabannya besok. Tapi ternyata besoknya Allah belum ngasih jawaban. Besoknya lagi belum ngasih jawaban. Konon butuh waktu 14 sampai 15 hari sampai Allah menurunkan suratul Kahfi sebagai jawaban atas pertanyaan itu, plus Allah menambahkan beberapa kisah lain yang juga syarat dengan makna. Jadi sekali lagi, surat ini konon ada sababun nusulnya, 3 pertanyaan dari orang Yahudi yang dibawa oleh orang musyrik Arab Mekah ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kalau kita perhatikan 3 pertanyaan ini sebenarnya soalun li ta'jiz, soal yang sebenarnya tujuannya supaya Nabi Muhammad tuh nggak bisa jawab. Kenapa? Karena pertanyaannya umum banget. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan, tanyakan kepada Muhammad tentang kisah sekelompok pemuda di zaman dulu yang kisahnya menakjubkan. Pemuda di zaman berapa? Nggak ada batasannya. Menurut orang ini kisah pemuda di zaman tertentu itu menakjubkan, bagi orang lain enggak. Bagi orang lain kisah yang lain menakjubkan, bagi sebagian yang lain tidak. Jadi seakan-akan orang Yahudi itu terlihat jahatnya dari pertanyaan ini. Ngasih pertanyaan yang susah banget dengan tujuan Nabi Muhammad nggak bisa jawab. Tapi apa boleh buat, yang jawab bukan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang kedua, pertanyaannya tentang laki-laki yang bisa sampai ke barat bumi dan timur bumi. Kalau bicara tentang orang yang melakukan perjalanan mengelilingi bumi sampai ke barat dan bagian timur, bajak laut pun bisa. Ya. One Piece ya, gitu ya, sampai ke negeri iblis gitu ya, beliau itu bilang gitu ya. Nah, itu pun bisa keliling dunia. Tapi pertanyaannya umum banget supaya Muhammad terjebak. Tapi apa boleh buat, yang jawab Allah, nggak mungkin salah. Kemudian yang ketiga, apa? Tentang masalah roh. Nah, kalau roh ini memang batu ujian yang terberat. Bahkan ketika Allah memberikan jawaban tentang roh saja, Allah cuma mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu urusannya Allah. Kok sampai Nabi Muhammad kok bisa cerita banyak tentang roh, ini berarti membual nih. Ternyata Nabi Muhammad menyerahkan itu urusannya Allah. Yang tahu perkara roh sejatinya itu cuma Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, ini sababun nuzulnya. Kemudian apa yang terkandung di dalam surat ini, mari kita bahas secara ringkas ayat demi ayat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab dan tidak menjadikan kebengkokan di dalamnya. Yang pertama, di dalam Al-Quran setidaknya ada 5 surat yang diawali dengan Alhamdulillah. Pertama apa? Al-Fatihah. Yang kedua, Al-An'am. Yang ketiga, Al-Kahfi. Yang keempat, Saba. Yang kelima, Fatir. Masih ingat? Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, Fatir. Yang kata alhamdu di dalam kitab-kitab tafsir sering membuat kita terpana, ternyata maknanya tidak seperti sesederhana dalam terjemahan.
Alhamdu itu artinya memuji sambil mengagungkan yang dipuji. Karena kadang-kadang kita memuji tetapi tidak sambil mengagungkan. Misalnya saya kagum dengan arsitek pembuat masjid ini. Saya memuji dia tetapi saya tidak mengagungkan dia. Saya tidak menyembah dia. Tapi kalau sampai saya menyembah dia, berarti kata yang digunakan alhamdu. Yang kedua, seringkali alhamdu itu diartikan segala puji. Kenapa? Karena setiap pujian itu nanti ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Misalnya, ketika Allah memuji dirinya, berarti kembali kepada siapa? Allah. Ketika Allah memuji makhluknya, misalnya Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau Nabi Muhammad SAW sampai punya akhlak yang agung, yang menjadikan ini siapa? Allah. Ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Atau ketika pujian dari sama makhluk, misalnya kita pergi ke sebuah tempat yang sangat-sangat indah, kita kemudian mengucapin subhanallah. Atau mungkin sama makhluk saja, misalnya ada laki-laki yang sangat tampan, wah cakep banget nih orang. Maka siapakah yang mampu menjadikan tempat itu begitu indah atau laki-laki ini begitu tampan? Allah. Berarti setiap pujian yang diucapkan, entah Allah sendiri yang mengucapkan atau makhluk, ujung-ujungnya kepada Allah, maka tidak salah kalau kemudian diartikan segala puji milik Allah. Yang kedua, kata alhamdu itu kata para ulama, suatu pihak layak dipuji, syaratnya 3. Yang pertama, yang dia lakukan benar. Yang kedua, yang dia lakukan itu dilakukan dengan sadar. Dan yang ketiga, dia melakukan kebaikan itu selain dengan baik dan sadar, dia tidak dipaksa. Baik, sadar, tidak dipaksa. Kalau 3 syarat ini satu saja tidak terpenuhi, maka suatu pihak tidak layak untuk dipuji. Misalnya, Mas Bangun tadi nyumbang untuk Palestina 100 juta ya? Iya. Kok bisa? Wah terpaksa gitu ya. Dipaksa sama mertua saya gitu. Nggak jadi saya memuji dia. Kenapa? Terpaksa gitu ya. Atau nggak sadar nulis ceknya harusnya 10 juta, nolnya kelebihan 1 gitu ya. Nggak jadi saya puji. Kenapa? Karena 1 dari 3 syarat dipuji nggak terpenuhi. Paham ya? Jadi Allah itu dikatakan dipuji karena 3 syarat ini terpenuhi. Yang Allah lakukan baik, Allah melakukannya dengan sadar, dan Allah tidak terpaksa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika memuji dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala memang zat yang paling layak dipuji, sekaligus Allah kemudian menyebutkan kenapa Allah itu layak dipuji. Di antaranya Allah menyebutkan nikmat terbesar kepada manusia, yaitu apa? Menurunkan kepada hambanya sebuah kitab. Kata menurunkan berarti mempertegas Al-Quran itu berarti dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maka ada istilah nuzulul Quran. Ada peristiwa turunnya Al-Quran yang kalau dalam ulumul Quran kita pernah belajar terbagi menjadi 2. Al-Quran itu ada kalanya turun sekaligus 30 juz, ada kalanya berangsur-angsur. 30 juz itu kapan? Dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian berangsur-angsur kapan? Dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Paham ya? Yang konon dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itu terjadi pada Lailatul Qadri. Ketika diturunkan pertama kali surat Al-Alaq 1-5 pun juga terjadi pada Lailatul Qadr. Paham ya? Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan aku turunkan kitab itu kepada hamba. Yang hamba di sini para ulama sepakat yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah tidak menyebut nama Muhammad? Karena istilah hamba ini adalah istilah atau gelar yang unik sekaligus istimewa. Karena Nabi Muhammad SAW itu mampu menunjukkan kehambaannya yang berbeda dengan kehambaan yang lain. Hamba itu kata para ulama dikatakan hamba atau abdi yang benar. Syaratnya juga 3. Pertama, dia melaksanakan perintah dari yang memerintah dia dan menjauhi larangan dari pihak yang melarang dia. Apa yang diperintah dia lakukan, dilarang
dia jauhi. Hamba yang baik ciri khas pertama itu. Yang kedua, hamba yang baik itu kalau dititipin barang atau amanah tidak pernah menghak milik amanah ini. Pejabat tuh semewah-mewahnya mobil dinas yang dia gunakan tidak boleh dihak milik. Ini mobil saya. Kenapa? Ini mobil negara. Berarti kalau dia kemudian jujur ini bukan mobil saya tapi mobil negara, berarti hamba yang baik. Yang ketiga, hamba yang baik itu adalah hamba yang ketika sudah berusaha optimal, dia tidak pernah langsung mengatakan pasti berhasil, tetapi menyandarkan hasilnya nanti terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nabi Muhammad tergambarkan dengan 3 syarat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering menyebut Nabi Muhammad SAW dengan istilah hambanya. Allah tidak susah menyebut nama Muhammad, tapi istilah dan gelar abdi itu adalah istilah yang spesial kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan. Kemudian Allah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, yang Allah mensifati tidak ada kebengkokan di dalam Al-Quran. Seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu lurus dari segi ajarannya, lurus dari segi waktu diturunkannya, lurus dari sisi yang menurunkan, lurus dari sisi yang menerima, lurus dari segi kisah-kisahnya dan sebagainya. Tidak ada kebengkokan sedikit pun yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang Allah kemudian mempertegas tidak ada kebengkokan itu di ayat selanjutnya. Qayyimah, lurus. Begitu lurusnya, maka Allah kemudian menunjukkan sifat tawazun yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik Al-Quran maupun Rasul itu punya sifat tawazun. Apa? Seimbang. Memberikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, dan memberikan kabar buruk kepada orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan yundir ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyirul mu'minan ladina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasana makisina fihi abada. Ayat kedua dan ketiga. Allah Subhanahu wa taala pertama memberikan kabar gembira. Orang-orang yang bakal masuk surga itu siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat ini satu di antara berbagai macam ayat, ratusan dalil yang menunjukkan iman itu tidak cukup dengan percaya, tetapi harus dibuktikan dengan amal soleh. Buktinya Allah mensyaratkan masuk surga itu apa? Ya'maluna alladina wa yubasyirul mu'minina alladina ya'maluna sholihat. Memberikan kabar kepada orang beriman dan beramal soleh. Yang kalau orang itu sudah masuk ke dalam surga, subhanallah, makisina fihi abada. Meskipun mungkin sebagian penduduk surga itu sempat mampir di neraka, tapi kalau sudah masuk ke surga tidak kemudian dikeluarkan lagi ke neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa yundirul ladina qalu takhadallahu walada. Kemudian keseimbangan Al-Quran adalah setelah memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Di antara yang Allah berikan keperingatan itu siapa? Orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Bukan cuma bicara tentang surga, tapi juga bicara tentang neraka bagi orang-orang yang durhaka dan ingkar. Yang Allah tidak rela kalau kemudian dirinya disifati punya anak. Makanya pertanyaan tiap tahun ya, apa hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani atau orang-orang yang sedang merayakan perayaan Natal di hari Natal? Jawabannya di dalam Al-Quran jelas, di dalam hadis apalagi. Di antaranya ayat ini mempertegas Allah itu tidak rela kalau kemudian dinisbahkan kepada Allah, Allah itu punya anak. Dan di dalam sejarah setidaknya ada 3 kelompok yang mengatakan Allah itu punya anak. Yang pertama Yahudi, yang mengatakan Allah itu punya anak bernama Uzair. Yang Bani Israel sendiri tahu Uzair itu sebenarnya manusia biasa, kalangan Bani Israel seperti mereka. Tapi konon ketika Taurat itu sudah hilang, satu-satunya manusia di atas permukaan bumi yang masih apal Taurat itu adalah Uzair. Akhirnya kemudian mereka berlebihan. Ini kayaknya bukan manusia biasa nih, ini kayaknya anaknya Tuhan. Ketika Tuhan menghilangkan kitabnya secara zahir, tapi Allah atau Tuhan menghadirkan anaknya supaya mengembalikan ingatan manusia terhadap Taurat itu. Waliyadzubillah. Mereka sebenarnya sadar
Uzair itu Bani Israel seperti mereka, tapi punya kelebihan hafal Taurat. Kemudian siapa lagi? Kelompok kedua Nasrani yang mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan karena kejadian kelahirannya luar biasa. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan logika yang lebih dahsyat daripada itu. Kalau kalian menjadikan Isa sebagai Tuhan gara-gara cuma dilahirkan ibu tanpa ayah, harusnya Adam tuh lebih layak kalian sembah, karena Adam lahir tanpa ayah dan ibu. Tapi anehnya manusia malah gengsi nyembah Adam, padahal lebih hebat kan secara logika. Yang ketiga siapa? Orang-orang musyrik Arab. Yang orang-orang musyrik Arab tuh berbagai macam keyakinan. Di antaranya adalah mereka punya keyakinan malaikat-malaikat itu adalah anaknya Allah yang jenis kelaminnya perempuan, sedangkan laki-laki itu layaknya dimiliki oleh manusia saja. Kalau Allah itu layaknya punya anak perempuan. Maka Allah di dalam ayat yang lain mengatakan tilka qismatun dhiza, itu adalah pembagian yang tidak adil. Kalau perempuan dinisbahkan kepada diriku, tapi kalau laki-laki kepada kalian sendiri, gitu ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan malahum bihi min ilmi walali abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadiba. Apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir maupun orang musyrik tadi yang mengatakan Allah itu punya anak, sebenarnya nggak ada ilmunya. Yang mereka ucapkan itu sebenarnya sangkaan dan dustaan saja, yang berlangsung dari generasi ke generasi. Kalau kita memperhatikan kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh itu kan adalah Rasul pertama di dalam Islam. Nabi pertama konon itu adalah Adam, tapi kalau Rasul itu adalah Nuh. Kenapa Nuh disebut Rasul? Karena beliaulah yang pertama kali berdakwah kepada orang-orang yang berbuat syirik. Yang berhala-berhala di zaman Nabi Nuh itu konon awalnya adalah orang-orang soleh sebelum Nabi Nuh. Ketika orang-orang soleh ini wafat, kemudian orang-orang sesudahnya termakan bisikan iblis. Bagusnya ya kalian kenang jasa mereka dengan dibuatkan patung. Akhirnya kemudian dibuatkan patung, tapi belum disembah. Sampai kemudian generasi-generasi selanjutnya yang sama sekali tidak tahu sejarah orang soleh ini, lama-kelamaan kemudian termakan bisikan setan yang kedua. Apa? Mereka dibikin patung tuh bukan manusia biasa. Mereka pasti adalah anak-anaknya Allah atau orang yang mampu menghantarkan hajat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata iblis, kalau kita baca dalam kitab Talbisu Iblis, itu kan menunjukkan betapa dahsyatnya strategi iblis supaya manusia itu menyimpang dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Bisa jadi ya Muhammad, karena engkau sangat-sangat bersedih karena sebagian umatmu menolak dakwahmu, maka kesedihanmu yang sangat dalam itu bisa membuat dirimu terbunuh. Apakah kamu akan mengambil sikap seperti itu ketika mereka tidak beriman? Allah Subhanahu wa taala di satu sisi menyindir, tetapi di sisi yang lain menggambarkan betapa perasaan Nabi kepada umatnya itu luar biasa. Nabi tidak ingin satu umatnya masuk neraka gara-gara menolak dakwahnya. Tapi apalah boleh buat, Allah memang menjadikan hati manusia itu ada yang mau beriman dan ada yang tidak beriman. Apa boleh buat, Allah mentakdirkan ada tempat yang namanya surga, ada tempat yang namanya neraka. Yang masing-masing tempat ini adalah hasil konsekuensi keimanan manusia di dunia. Menunjukkan Nabi itu adalah orang yang sangat-sangat memiliki rahmah, sampai-sampai tidak tega kalau ada satu saja umatnya yang tidak beriman. Sampai kemudian kesedihan itu terasa begitu mendalam, bahkan di waktu harusnya beliau itu beristirahat masih memikirkan umatnya dan sebagainya. Kita sesedih-sedihnya memikirkan sesuatu paling-paling beberapa hari hilang. Tapi konon ketika kesedihan itu melanda Nabi berkaitan dengan sebagian umatnya tidak mau beriman, ini konon kesedihan Nabi sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Yang kalau kemudian terus-menerus seperti ini, maka efeknya minimalnya orang tuh kalau sedih terlalu mendalam, efeknya apa? Dia tidak akan fokus dengan urusan dunianya. Misalnya ya, Mas Agus terlalu sedih
karena istrinya sakit. Kalau kemudian sedihnya itu terlalu lama, terlalu mendalam, apa yang terjadi? Fokus untuk mencari pekerjaan terganggu, fokus untuk mendidik anak terganggu, fokus untuk membantu kegiatan dakwah terganggu. Paham ya? Makanya sedih itu bukan sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Nabi pun ketika anggota keluarganya, para sahabatnya itu wafat, beliau nangis, beliau sedih. Tapi sempat dilarang oleh Allah jangan sampai terlalu dalam dan terlalu lama, sehingga tugas utama itu akhirnya terganggu gara-gara kesedihan yang mendalam. Paham ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kondisi bumi yang Allah jadikan sebagai zina, perhiasan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai perhiasan? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar Allah itu menguji manusia siapakah yang terbaik amalnya. Ayat ini cuma bicara terbaik, bukan terbanyak. Yang kedua, ayat ini berbicara ahsan, bukan cuma beramal. Penting nih. Kenapa? Karena tidak setiap orang mampu beramal yang banyak. Makanya Allah kemudian menekankan kualitas. Supaya kemudian amalnya tidak asal-asalan, Allah kemudian menempelkan dan kata ahsan, harus yang terbaik. Makanya sabda Nabi ya, innallaha yuhibbu minal amil idza amila an yuhsin. Sesungguhnya Allah tuh suka kepada pekerja yang kalau bekerja pasti dia berbuat ihsan. Kalau antum kerjanya buat roti, buat dengan sepenuh hati, jangan asal-asalan. Kalau antum sebagai arsitek, buat dengan sepenuh hati, jangan asal-asalan. Kenapa? Karena pahala plusnya itu adalah ketika sampai tingkat ihsan. Sampai antum bekerja dengan kualitas yang terbaik, itulah yang kemudian dapat pahala tambahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kemudian sungguh kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atas bumi itu menjadi tanah yang rata lagi tandus. Terjadi khilaf di antara para ulama, apa maksudnya? Ada tafsiran pertama, ketika Allah sudah menceritakan Allah menjadikan bumi menjadi indah tiba-tiba dihancurkan, berarti tafsirannya adalah Allah akan menghadirkan hari kiamat. Sesuatu yang sudah Allah hadirkan, Allah kemudian hancurkan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ada yang mengatakan ini konteksnya lebih pas karena ada tanah yang diratakan. Maksudnya Allah akan membuat bumi baru, langit yang baru. Apa? Padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam rangka mempertanggungjawabkan amal mereka di dunia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya khilaf, tetapi bukan khilaf yang sifatnya tadad, bukan sifat yang kontradiktif. Seperti dulu pernah saya katakan, perbedaan dalam tafsir itu beda dengan perbedaan dalam fikih. Kalau fikih itu kadang-kadang kontradiktifnya berat. Ada yang mengatakan boleh, nggak boleh, haram, halal. Tapi kalau tafsir itu perbedaannya tanawu, justru memperkaya pendapat yang pertama dengan pendapat kedua dan seterusnya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, am hasibta anna ashabal kahfi waraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu menyangka bahwasanya para penghuni gua dan Raqim termasuk ayat-ayat kami yang paling menakjubkan? Baik. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat tentang waktu Ashabul Kahfi ini muncul. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ternyata unik. Kalau selama ini kita mungkin punya keyakinan karena dulu patokan saya adalah film Ashabul Kahfi, yang konon mereka berpatokan kepada kitab Injil, berarti munculnya setelah Nabi Isa. Ternyata Ibnu Katsir unik. Beliau berpendapat tidak seperti pendapat ulama yang lain. Ini konon terjadinya justru sebelum Nabi Isa muncul. Nabi Musa sudah wafat tapi Nabi Isa belum muncul. Kenapa? Karena kisah Ashabul Kahfi ini sangat mengambil perhatian dan membuat takjub orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu terhadap kisah setelah Nabi Isa nggak tertarik. Bahkan sebagian orang Yahudi itu benci banget dengan Nabi Isa. Apalagi kalau kemudian ada kisah sesudah Nabi Isa.
Makanya yang awalnya saya ikut madhab yang pertama, ketika dengar penjelasan dari Ibnu Katsir, saya kemudian pindah ke madhab yang kedua, gitu ya. Jangan-jangan ini terjadinya sebelum Nabi Isa alaihissalam diutus. Yang kedua, kahfun itu artinya gua. Yang gua ini maksudnya tempat yang gelap menjorok ke dalam besar. Itu kahfi. Karena di dalam bahasa Arab ada kosakata yang dalam bahasa Indonesia diartikan gua, tapi sebenarnya bukan gua yang seperti kita bayangkan. Misalnya sur, hira, itu kata yang ditempelkan apa? Bukan kahfun, gor. Tapi dalam bahasa Indonesia diartikan gua. Padahal kalau kita ke gua Hira dan gua Sur, tempatnya gimana? Cuma gundukan batu besar yang bisa dipakai untuk istirahat. Satu atau maksimal 2 orang saja yang bisa tertampung di situ. Tapi karena bahasa Indonesia itu minim kosakata, akhirnya kahfun dengan gor diartikan sama. Sama seperti kalau kita menerjemahkan Jabal. Ketika misalnya menyebut Jabal Uhud, Gunung Uhud, antum ketika memahami kata Jabal Uhud itu jangan dipahami Jabal itu seperti Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Merapi dan sebagainya, tinggi banget. Makanya ketika pasukan pemanah kok meninggalkan posnya di Gunung Uhud, akhirnya mereka tidak bisa memanah pasukan yang berbalik yang konon dipimpin oleh Khalid bin Walid. Itu karena, mohon maaf ya, yang pernah ke Gunung Uhud tuh sama bangunan ini kayaknya beda tipis. Karena orang Arab tuh pokoknya ada dataran agak tinggi itu sebutnya gunung. Paham ya? Jangan dibayangkan gunungnya seperti Gunung Merapi. Kalau Gunung Merapi para sahabat di atas, manahnya gimana? Apa istilahnya dalam bahasa Jawa? Panah akhirnya nggak berarah gaber. Ya. Kecuali kalau mungkin panahnya Mahabharata ya. Ya, deng 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 deng, lama banget musiknya ya. Wah, gitu ya. Ketika dipanah berubah jadi binatang, berubah jadi ratusan dan sebagainya. Well, ya itu film CGI yang paling menggelikan. Tapi terpaksa kita tonton karena memang dulu zamannya hiburannya cuma itu ya. Gitu. Itu bilang. Jadi kahfun itu terowongan beneran seperti bayangan kita, beda dengan sur, hira. Kemudian rokim. Rokim di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan rokim ini nama anjingnya. Ada riwayat juga nama anjingnya konon adalah kitmir. Ya, kitmir itu dalam bahasa Arab sebenarnya ari-ari kurma. Tadi antum makan kurma, nah itu ada kulit putih yang menyeliputi bijinya. Nah itu dalam bahasa Arab namanya kitmir. Konon anjing itu warnanya putih, tipis putihnya seperti kitmir gitu. Dan anjing ini adalah binatang yang dibahas dalam Al-Quran ya, sampai diistilahkan mukallibin. Karena anjing itu kalau sudah dilatih memang dia melebihi binatang-binatang yang lain. Di Malaysia itu saya pernah dialog dengan seseorang dari Malaysia. Dia cerita, ada anjing di Malaysia itu kalau ditaksir ke rupiah harganya 1 miliar. Karena dia punya kemampuan mengendus CD itu, dia tahu mana CD bajakan, mana CD asli. Itu kayaknya anjingnya bagus dibeli di Indonesia supaya bisa mengendus mana ustadz asli, mana ustadz beneran palsu ya, mana ahlu sunnah, mana syiah. Kalau syiah langsung gigit gitu. Keren tuh. Mari kita patungan beli anjing itu kalau memang dia punya kemampuan mengendus ahlu sunnah atau syiah ya. Anas wajib beli itu. Keren tuh ya. Jadi nggak bisa bertakiyah. Konon punya kemampuan kayak gitu aja udah luar biasa. Bahkan digambarkan anjing Ashabul Kahfi ini, anjing itu posisi tidurnya luar biasa ya. Dia tetap dalam posisi siaga. Beda dengan kucing, apalagi kucingnya Garfield, malas-malasan tidur berubah ke samping kayak kita gitu. Musuh datang, kelabakan kita. Tapi kalau anjing posisi siaga. Makanya Al-Quran menggambarkan dalam suratul Kahfi nanti, orang itu kalau mau masuk gua itu takut. Kenapa? Karena ada uluran kaki anjing yang siap menerkam. Subhanallah, padahal anjingnya juga ikut diturunkan selama 309 tahun. Yang konon kisah ini membuat orang-orang Yahudi sangat takjub. Yang para ulama sebagian ada yang mengatakan konon ini adalah sekelompok pemuda yang mereka beriman di zaman seorang raja yang bernama Tikianus. Tikianus ini raja yang kerajaannya itu menyembah banyak berhala.
Sampai suatu ketika ada sekelompok pemuda, pertama seorang pemuda dulu, nggak mau nyembah berhala itu lagi, nyingkir ke sebuah pohon. Nggak lama datang pemuda kedua, pemuda ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, padahal mereka tidak janjian. Ketika mereka berkumpul bersama di pohon itu, di mana orang-orang lain sedang nyembah berhala, kemudian saling tanya jawab, kamu ngapain di sini? Lah, kamu ngapain di sini? Akhirnya kemudian terjawablah pertanyaan mereka satu sama lain. Ternyata mereka sudah mulai meragukan sesembahan mereka selama ini. Yang beberapa waktu keimanan mereka dengan meragukan berhala-berhala itu tersimpan dengan baik sampai suatu saat ketahuan. Dilaporkan kepada raja, raja kemudian memanggil mereka, kemudian konon mau dibunuh dengan cara disuruh buka bajunya dulu. Tetapi ketika akan dibunuh, sebagian orang-orang kerajaan protes, jangan. Ini bangsawan-bangsawan, bahkan sebagian itu adalah anggota kerajaan. Kemudian akhirnya sang raja cuma bilang, ya sudah, saya berikan waktu 1 hari. Besok kalian kembali lagi ke sini, tetapkan iman kalian, dan saya harap kalian kembali ke agama kita yang lama. Maka kemudian para pemuda itu kembali ke rumahnya, dan mereka kemudian sadar kita nggak mungkin mempertahankan keimanan kita di hadapan raja. Konsekuensinya mati. Gimana kalau kita kemudian sembunyi di sebuah gua dengan ilham dari Allah, karena mereka bukan nabi. Kalau isyarat dari Allah kepada nabi dan rasul itu namanya wahyu, tapi kalau kepada selain Allah itu namanya ilham. Maka kemudian mereka dapat ilham dari Allah menuju sebuah gua, yang gua ini saja terjadi khilaf di antara para ulama letaknya di mana. Dan kita tidak perlu ikut bingung terhadap khilaf itu. Kenapa? Karena Al-Quran memang bukan buku sejarah. Al-Quran tidak pernah rinci menyebutkan tanggal, lokasi, nama, dan sebagainya. Kenapa? Karena nggak penting. Yang penting itu apa? Hikmahnya apa? Kalaupun nanti misalnya ketahuan, ujung-ujungnya apa? Misalnya gua Ashabul Kahfi ini ketahuan lokasinya yang pas di mana? Ujung-ujungnya apa? Selfie. Ya kan? Apapun jurusan antum ketika kuliah, keahlian antum apa? Selfie. Paham ya? Na'udzubillah min dzalik. Kayak saya ketika melihat tayangan di video tentang orang-orang yang mendatangi tempat kaum Sodom diadab oleh Allah, itu bukannya mengambil pelajaran jangan sampai kita menjadi orang yang homoseks dan lesbian nanti hukumannya kayak gini. Mereka malah kemudian tiduran dengan pose seperti kaum yang Allah adab itu, selfie. Di Filipina konon ada tempat wisata tentang disalibnya Yesus. Tinggal salibnya saja, Yesusnya nggak ada. Kemudian apa yang terjadi? Para pengunjung itu kemudian naik ke atas salib itu berpose seperti Yesus. Ujung-ujungnya apa? Selfie. Maka alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala nggak mementingkan kita harus mencari di mana bahteranya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh itu di mana dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau misalnya ketahuan, ya ujung-ujungnya apa? Selfie. Ka'bah saja jadi sasaran selfie, apalagi selain Ka'bah. Paham ya? Makanya sempat ulama Saudi Arabia, ulama Masjidil Haram itu kemudian memfatwakan haramnya selfie di Ka'bah. Kebangetan. Kebanyakan dari negara mana itu? Sesuatu yang jelas tidak perlu diperjelas ya. Gitu ya. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup perkataannya di ayat yang ke-10. Nggak mungkin kita selesaikan ya karena ini suratnya 110 ayat. Kita bahas 10 yang awal saja. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika sekelompok pemuda itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan Rabbana atina min ladunka rahmah. Yang paham bahasa Arab ini maf'ulnya dibuat nakirah bukan ma'rifah. Karena kalau kemudian nakirah itu menunjukkan keumuman. Kita minta kebaikan kepada Allah yang sifatnya umum. Makanya doa yang paling kita favoritkan dan termasuk favorit Nabi itu apa? Doa satu jagat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Karena lafalnya sifatnya umum. Baik di dunia maupun di akhirat, segala hal yang terjadi dalam hidup kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan cuma itu, mereka meminta kepada Allah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sebagai bentuk rasa
bergantung mereka kepada Allah, mereka kemudian senantiasa mengingat Allah dengan perkataan, dan sempurnakanlah kepada kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Maka mukmin yang baik itu adalah mukmin yang senantiasa ingat kepada Allah, yang senantiasa berdoa kepada Allah, yang senantiasa meminta kepada Allah. Dan seburuk-buruk mukmin itu adalah yang sering lupa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, dan tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat permintaan dan perlindungan. Waliyatubillah. Taib, sampai di sini dulu, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf ya, tidak ada forum tanya jawab karena waktunya yang tidak memungkinkan. Kalau misalnya ada yang bertanya, nanti pada sholat isya saja. Kita tutup dengan kafir majelis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, Mas.